Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 19115884. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 14 mata kuliah Kecerdasan Tiruan Universitas Budi Luhur. Soal nomor 1. Apa perbedaan antara machine learning dengan deep learning? Terdapat 6 perbedaan antara machine learning dengan deep learning. Yang pertama ada data. Salah satu perbedaan antara machine learning dan deep learning adalah performanya ketika jumlah data yang digunakan terus meningkat. Algoritma deep learning tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil secara maksimal. Hal ini dikarenakan algoritma deep learning membutuhkan data jumlah yang banyak, sementara pada algoritma machine learning mampu mengolah data dalam jumlah yang lebih kecil. Selanjutnya ada ketergantungan hardware. Deep learning membutuhkan mesin kelas atas dengan kemampuan memproses data dalam jumlah banyak. Pasalnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tipe pembelajaran ini akan mampu optimal jika mengolah data dalam jumlah besar. Sementara itu, machine learning juga bisa digunakan dengan mesin yang biasa-biasa saja. Hal ini karena salah satu kebutuhan deep learning adalah GPU, yaitu Graphic Processing Unit. GPU merupakan bagian integral dari kinerja deep learning karena melakukan proses multiplikasi matriks dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan GPU yang memadai untuk proses ini. Yang ketiga, ada fitur engineering. Proses ini merupakan gabungan analisis data, aturan praktis, dan penilaian. Fitur engineering cukup rumit dan bertujuan untuk menurunkan kompleksitas data dan membuat polanya lebih mudah dipelajari oleh sebuah algoritma. Dalam machine learning, pakar-pakar bertugas untuk mengidentifikasi fitur yang diterapkan dan membuat kode secara manual sesuai domain dan tipe datanya masing-masing. Pada deep learning, algoritmanya sendiri berusaha mempelajari fitur tingkat tinggi dari data. Hal ini dikarenakan perbedaan utama antara machine learning dan deep learning dalam akses fitur engineering. Deep learning lebih maju dibanding machine learning, sehingga mampu mempermudah pengembangan ekstraktor fitur baru untuk semua masalah. Yang keempat, ada pendekatan penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah dengan algoritma machine learning, disarankan untuk memecahnya menjadi bagian agar dapat diselesaikan secara terpisah. Kemudian, penyelesaiannya dapat digabungkan untuk mendapatkan hasil yang utuh. Sementara itu, deep learning menggunakan pendekatan yang berbeda. Deep learning digunakan untuk membuat jaringan syaraf buatan yang mampu menyelesaikan masalah secara keseluruhan dari awal sampai akhir tanpa perlu dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil terlebih dahulu. Yang kelima, ada waktu eksekusi. Perbedaan penting antara machine learning dan deep learning adalah waktu eksekusinya. Algoritma machine learning bisa melakukan eksekusi dari hanya 1 menit hingga beberapa jam saja. Akan tetapi, deep learning membutuhkan waktu jauh lebih lama dari itu. Bahkan untuk menyelesaikan suatu proses, deep learning bisa menghabiskan waktu beberapa hari, bahkan sampai beberapa minggu. Hal ini dikarenakan prosesnya lebih kompleks dan data yang diolah jauh lebih besar. Yang keenam, kemudahan interpretasi. Machine learning tersusun dari sederet algoritma. Beberapa halnya mudah diinterpretasi seperti pohon keputusan dan logistik. Namun, beberapa lainnya sulit untuk dipahami. Contohnya seperti SVM dan XGBoost. Sementara itu, deep learning pada umumnya menggunakan algoritma yang selalu sulit untuk diinterpretasikan. Oleh karena itu, penggunaannya masih lebih jarang dibandingkan penggunaan pada machine learning. Nomor kedua, jelaskan tentang arsitektur dari deep learning. Arsitektur deep learning diterapkan pada pemfilteran jejaring sosial, deteksi penipuan, pengenalan gambar dan ucapan, pengenalan audio, computer vision, pemrosesan citra medis, bioinformatics, manajemen hubungan pelanggan, dan banyak lagi bidang yang menggunakannya. Model deep learning ada di mana-mana, dan tim yang mampu melatih neural network
untuk memberikan hasil yang mengesankan adalah salah satu profesi yang paling dicari saat ini. Analisa Big Data adalah bidang yang perlahan-lahan berevolusi untuk memasukkan keahlian deep learning, tidak hanya sebagai tambahan yang berharga, tetapi juga sebagai kemampuan utama yang diperlukan. Ada 3 arsitektur yang berada pada deep learning. Yang pertama, ada Artificial Neural Network atau ANN. Konsep deep learning dimodelkan pada pola perilaku di lapisan neuron dalam neokorteks otak manusia. Umumnya semakin banyak lapisan yang ada, semakin dalam modelnya, dan semakin tinggi juga kinerjanya. Yang kedua, neural network adalah komposisi persepsi yang terhubung dengan cara yang berbeda dan yang beroperasi pada fungsi aktivasi yang berbeda. Persepsi adalah algoritma yang digunakan dalam metode supervised learning dari pengklasifikasi biner. Pengklasifikasi biner adalah fungsi yang memutuskan apakah input dinyatakan sebagai vektor angka atau termasuk dalam salah satu dari 2 kelas. Yang ketiga, arsitektur deep learning yang digunakan saat ini terutama didasarkan pada ANN yang menggunakan beberapa lapisan pemrosesan non-linear untuk ekstraksi dan transformasi fitur. Nomor 3, jelaskan tentang algoritma deep learning. Berikut adalah beberapa algoritma yang digunakan dalam deep learning. Yang pertama, Multilayer Perceptron Neural Network atau MLPNN, berfungsi sebagai pengantar yang powerful untuk deep learning. Algoritma ini menggunakan metode algoritma supervised learning feed forward dengan lebih dari 2 lapisan tersembunyi untuk menghasilkan serangkaian output dari serangkaian input yang diberikan. Seperti namanya, algoritma itu terdiri dari lebih dari satu persepsi. Cara kerjanya, jaringan ini menghubungkan beberapa lapisan neuron dalam grafik yang telah diarahkan, sehingga sinyal dapat melewati mode dalam satu arah. Yang kedua adalah backpropagation. Algoritma backpropagation adalah fondasi neural network training. Metode algoritma supervised learning ini menghitung penurunan gradien dengan bobot yang diperbarui ke belakang, yaitu dari output menuju input atau backpropagation. Cara kerjanya, awalnya neural network terdiri dari bobot dan bias yang dikalibrasi dengan buruk untuk membaca data. Interpretasi data neural network dan dunia fisik dilakukan melalui nilai-nilai bobot dan biasnya. Oleh karena itu, neural network yang dikalibrasi dengan buruk mengisyaratkan model yang buruk. Kesalahan apapun yang ada pada lapisan prediksi akhir dikirim kembali melalui jaringan untuk menyesuaikan bobot dan bias, sehingga prediksi di masa depan memiliki nilai kesalahan yang lebih rendah. Yang ketiga, Convolutional Neural Network atau CNN. Convolutional Neural Network atau CNN adalah multilayer feed-forward neural network yang menggunakan persepsi untuk metode supervised learning dan untuk menganalisis data. Algoritma ini digunakan terutama dengan data visual seperti pengklasifikasian gambar. Cara kerjanya, arsitektur CNN ini berbeda dari neural network lainnya. Untuk lebih memahami perbedaan ini, kita dapat mempertimbangkan gambar sebagai data. Biasanya dengan computer vision, gambar diperlakukan sebagai matriks angka 2 dimensi. Namun dalam CNN, gambar diperlakukan sebagai tensor atau matriks angka dengan dimensi tambahan. Yang keempat, ada Recurrent Neural Network atau RNN. Recurrent Neural Network dirancang untuk mengenali atribut berurutan kumpulan data dan menggunakan pola untuk memprediksi skenario kemungkinan berikutnya. Algoritma ini memiliki pendekatan yang powerful untuk memproses data berurutan seperti suara, data time series, dan uraian natural language. Stochastic Gradient Descent atau SGD digunakan untuk melatih jaringan bersama dengan algoritma backpropagation. Cara kerjanya tidak seperti jaringan tradisional, di mana input dan output independen satu sama lain. Dalam RNN, lapisan tersembunyi mempertahankan informasi berurutan dari langkah-langkah sebelumnya.
Proses ini berarti output dari langkah sebelumnya diberi masukan sebagai input ke langkah saat ini, menggunakan bobot dan bias yang sama berulang kali untuk tujuan prediksi. Lapisan kemudian bergabung untuk membuat satu lapisan berulang. Yang kelima ada Long Short Term Memory atau LSTM. Long Short Term Memory atau LSTM adalah algoritma jenis RNN yang memungkinkan jaringan berulang secara mendalam dilatih tanpa membuat gradien yang memperbarui bobot menjadi tidak stabil. Pola dapat disimpan dalam memori untuk jangka waktu yang lebih lama dengan kemampuan untuk secara selektif memanggil kembali atau menghapus data. Cara kerjanya, algoritma ini menggunakan backpropagation, tetapi dilatih untuk mempelajari data urutan menggunakan blok memori yang terhubung ke lapisan neuron atau sebaliknya. Karena informasi diproses melalui lapisan, arsitektur dapat menambahkan, menghapus, atau memodifikasi data sesuai kebutuhan yang diinginkan. Yang keenam ada Generative Adversarial Network atau GAN. Generative Adversarial Network atau GAN adalah algoritma powerful yang digunakan untuk metode unsupervised learning. Memberikan sejumlah rangkaian pelatihan, jaringan secara otomatis menemukan dan mempelajari keteraturan dan pola dalam input data sehingga dapat mempelajari secara mandiri untuk menghasilkan data baru. Proses ini pada dasarnya dapat meniru setiap set data dengan variasi yang kecil. Cara kerjanya, GAN menggunakan dua submodel, yaitu generator dan diskriminator. Generator membuat contoh data baru, sementara diskriminator membedakan antara data domain yang real dan sampel palsu yang dihasilkan. Proses ini dilakukan secara berulang kali, sehingga membuat mereka semakin kuat dengan setiap pengulangannya. Yang ketujuh ada Restricted Boltzmann Machine atau RBM. Restricted Boltzmann Machine adalah model grafis probabilistik atau jenis neural network stochastic. Algoritma ini adalah arsitektur yang powerful untuk pemfilteran kolaboratif dan melakukan analisis faktor biner dengan komunikasi terbatas antara lapisan untuk pembelajaran yang efisien. Cara kerjanya, jaringan memiliki satu lapisan unit yang terlihat, satu lapisan unit yang tersembunyi, dan unit bias yang terhubung ke semua unit yang terlihat maupun yang tersembunyi. Unit tersembunyi independen sebagai cara untuk memberikan sampel yang tidak bias. Neuron dalam grafik bipartit memiliki koneksi simetris, namun tidak ada koneksi antar node dalam grupnya. Yang kedelapan ada Deep Belief Network atau BDN. Deep Belief Network atau DBN adalah algoritma deep learning unsupervised probabilistik di mana jaringan memiliki model pembelajaran yang generatif. Cara kerjanya adalah algoritma ini merupakan campuran dari jaringan grafis yang diarahkan dan tidak terarah, dengan lapisan atas RBM yang tidak terarah dan lapisan bawah yang diarahkan ke bawah. Algoritma ini memungkinkan untuk tahap pra-pelatihan dan jaringan feed-forward untuk tahap penghalusan. Manfaat dari DBN ini adalah menawarkan pembelajaran berbasis energi dan bisa memperoleh manfaat dari data yang tidak berlabel. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan tentang implementasi atau penerapan deep learning. Salah satu contoh penerapan deep learning yang paling terkenal adalah platform Netflix dan YouTube. Dalam kedua platform streaming ini, deep learning digunakan sebagai alat untuk memberikan rekomendasi video. Perangkat canggih tersebut memanfaatkan minat dan kebiasaan pengguna untuk menemukan video yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain kedua platform tersebut, ada beberapa contoh penerapan deep learning lainnya. Berikut adalah daftarnya. Yang pertama adalah virtual assistant, yaitu ada Cortana, Alexa, dan Siri. Yang kedua ada visi untuk mobil tanpa pengemudi, yaitu Tesla. Yang ketiga ada chatbots dan layanan pelanggan otomatis, yaitu dari Sephora, Fandango, dan Azure Waiter. Yang keempat ada sistem penerjemah.
yaitu ada Google Translate dan Say Hi. Yang kelima ada facial recognition, yaitu ada Facebook dan iOS. Dan yang keenam ada marketplace dan e-commerce, yaitu ada Amazon dan Myntra. Selanjutnya implementasi deep learning. Beberapa contoh implementasi deep learning diantaranya adalah yang pertama, implementasi deep learning berbasis keras atau hardware untuk pengenalan wajah atau face lock atau verifikasi wajah. Yang kedua, ada implementasi deep learning berbasis TensorFlow untuk pengenalan sidik jari atau fingerprint. Yang ketiga, ada implementasi deep learning untuk image classification menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN. Yang keempat, ada implementasi object detection dan tracking menggunakan deep learning untuk pengolahan citra digital. Yang terakhir, ada implementasi deep learning untuk klasifikasi tanaman toga berdasarkan ciri daun berbasis online atau Android. Baik, sekiranya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.